Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Warung Ruang Bercerita. Berceritalah jika membuat Anda bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang kajian kemarin. Saya kebetulan dengan Om Andre kumpul dan mengaji di Bandung ya Om ya? Iya, di Lariba itu. Di Lariba, tepatnya di Lariba. Dan kita ketemu orang-orang hebat ya Om ya? Wah, mantap sekali. Iya, siapa aja Om kemarin tuh orang-orang hebatnya? Kemarin tuh ada founder Ustadz Ya. Ari, ada Ustadz yang kocak. Ya. Siapa coba? Ustadz Evi. Ya, Ustadz Evi sama guru kita Ustadz Uus ya. sama Pak Elki ya. Elki ya, Pak Elki ya. Ketua Laribanya gitu. Ya luar biasa sih. Apa sih yang didapat itu? Kemarin saya menarik sih waktu kita ke sana, yang saya dapat itu Om tentang dari founder kita Ustadz Ari. Ya. Dia bahas tentang Imam Syafi'i gitu ya. Oh, yang 5. Yang 5 itu, 5 itu yang membuat kita bahagia gitu. Ada 5 itu. Yang pertama adalah kaya hati Om. Mantap. Ya, coba di-share ke teman-teman. Ya, biar penting kaya hati. Kenapa? Kalau kaya hati itu bukan berarti kaya materi, bukan kesuksesan. Tetapi ketika kaya hati, ketika kaya bener, kita bisa berbagi Om. Iya. Tetapi ketika kita hanya kaya materi, tapi tidak kaya hati, kita nggak bisa berbagi Om. Betul. Iya. Betul, ya. Ya itulah orang-orang yang pelit, yang nggak mau berbagi kepada sesamanya. Tetapi ketika kita nggak punya, miskin tapi kaya hati, dia bisa berbagi. Bisa berbagi. Iya benar. Ya. Berbagi dengan apa? Dengan tenaganya, dan pikirannya, ya. dan lain sebagainya. Itulah yang menurut Imam Syafi'i adalah dari salah satu dari 5 yang membuat kita bahagia. Yang kedua itu adalah tentang sabar ketika menerima keburukan Om. Ya, ketika kita diuji, kan orang-orang Muslim itu tuh asiknya gitu Om. Ketika diuji dia akan bersabar. Ketika dia dikasih materi kesuksesan dia bersyukur. Nah itu hebatnya orang kita gitu, orang Muslim itu kayak gitu. Jadi apapun ketetapan Allah dia akan bersabar, menerima semua ketetapan dengan kesabaran. Takdir baik, takdir buruk, dia akan bersabar. Betul, gitu Om. Ya, yang ketiga itu Om, yang saya catat itu adalah biasakan mengais rezeki yang halal. Membiasakan, betul. Mungkin caranya itu yang betul, caranya itu adalah supaya kita tetap mencari hal yang halal, karena dari halal itu keberkahan terus mengalir Om. Ya, jadi sudahlah, tidak ada kata lain kalau kita mencari rezeki, cukup dengan yang halal saja Om. Cara yang halal. Betul. Agar berkah. Agar berkah Om. Dan kemudian yang keempat yang saya tangkap itu adalah ketakwaan atau keberkahan. Ya. Jadi untuk mencapai semuanya itu perlu kita ada ketakwaan gitu. Agar terjalin keberkahan, agar tercapai keberkahan. Betul, agar tercapai keberkahan. Dan yang kelima itu yakin dengan janji Allah. Semua apa yang kita lakukan itu yakinlah Allah akan memberi kebaikan-kebaikan yang Allah akan kasih ke kita gitu loh. Masya Allah. Iya. Takdir apapun baik, jelek, kalau kitanya bersabar, kita menerima, dia akan pasrah gitu ya. Betul Om. Kayak cobaan, miskin juga cobaan. Semua itu cobaan. Jadi kekayaan itu bukan menjadi indikator dia dimuliakan. Betul. Tetapi kemiskinan itu juga bukan indikator dia dihinakan Om. Tapi bagaimana dia bisa menangkap atau menerima semua apa yang diberikan Allah Om. Ketika dia diberi rezeki kemudian bisa berbagi, ya itu yang dimauinya Allah. Ketika dikasih kemiskinan, kesulitan, itu kan maunya Allah juga, dan dia menerima dengan kesabaran. Ya, gitu Om. Mantap. Kalau Om yang kemarin didapat dari kajian kemarin apa Om? Selain dari Ustadz Ari tadi kan ya, dari founder kita itu ada 5 kebahagiaan yang bisa kita capai dari yang diambil dari Imam Syafi'i. Om dari siapa yang ingin Om ceritakan? Saya dari Ustadz Elki kayaknya. Ustadz Elki. Ada sebuah kisah yang mengambil dari hadis yang katanya tentang bangkrut lah itu. Ya. Pada saat Rasul berkumpul bersama para sahabat, wahai sahabat, apa sih yang dimaksud dengan bangkrut? Nah, sahabat menjawab, bangkrut itu tidak punya sepeser pun dirham atau dinar gitu kan. Bukan, kata Rasul ceritanya Pak Ustadz itu gitu. Saya kan menyimak.
bangkrut itu ada sahabat yang lain. Bangkrut itu ketika dia sudah kaya, tiba-tiba habis hartanya dan tidak punya apa-apa lagi gitu kan. Kata sahabat yang lain, lain gitu kan. Kata Rasul, bukan itu. Baru Rasul menceritakan bahwa bangkrut itu katanya teh ketika amal kita kelak nanti di akhirat habis oleh karena ada kezoliman yang dibuat ya kayak gitu ya. Bahwa bangkrut itu adanya habisnya amal kita karena ada kezoliman terhadap orang lain. Contohnya gini. Jadi ketika kita sholat kita, kita merasa paling udahlah amal kita banyak. Kayaknya kalau ditimbang itu amalannya paling berat dibandingkan kesalahan gitu lah ya gitu ya. Kita udah pede tuh masuk surga tuh. Ngaji, sodako, pede gitunya, pede menurut sendiri gitu. Ngaji, sodako, sholat sunat, sholat wajib semua paling pede. Pas dihisap di yaumul akhir katanya tuh, itu pede kan itu pas meninggal ada di hari apa tuh saya paling pembalasan. Iya, hari pembalasan. Nah, di sana tidak mengenal dirham dan apa? Sudah nggak ada dirham dan dinar. Nah, sudah tidak ada dirham dan dinar. Jadi kalau semuanya nyogok nih dirham nih supaya orang zolim itu memaafkan udah nggak bisa. Ya, kayak gitu. Itu ya gitulah. Mungkin agak ngantuk kemarin. Jadi yang saya tangkap di sana itu tidak ada lagi dirham dan dinar. Jadi ketika kita melakukan penzoliman, jadi ada suatu dosa yang paling berat itu ketika ke Allah kan kita bisa bertobat selesai. Nah, ketika kezoliman ini dosanya sesama manusia, hablum minanas, dan tidak beres di dunia, maka di akhirat itu ada pertanggungjawabannya. Itu yang dapat mengingat kebangkrutan karena ketika misalnya contoh salah seorang pernah menjolimi si B. Pas di akhir itu ya Allah, nah saya pernah terzolimi sama si A, gitu kan. Akhirnya amal si A itu dibawa sama si B. Ternyata dia kan masih banyak perasaannya gitu. Ceritanya tuh banyak berpuluh-puluh ngejajar orang yang pernah didoliminya. Akhirnya saya pernah didolimi, akhirnya amal dia yang banyak itu dikasihkan lagi. Transfer pahala. Terus ada lagi saya pernah terzolimi pada waktu di dunia gini-gini, saya merasa ditipu. Akhirnya pahalanya dia dikasihkan lagi ke apa yang didolimi. Terus sampai terakhir habis lah. Masih ada ternyata yang mau pertanggungjawaban. Masih ada waktu itu ada yang terzolimi oleh kelakuan kita. Pahala kita yang menurut udah banyak katanya gitu. Akhirnya apa? Dia punya dosa, dialihkan kepada orang yang pernah ngedoliminya itu. Akhirnya bukannya punya pahala tapi jadi dia nambah dosa. Jadi minus ya, dosanya makin banyak, pahalanya habis. Intinya seperti itu. Jadi yang disebut bangkrut itu ketika pahala yang segudang pahala, ketika kita menzolimi orang di dunia dan dia meminta pertanggungjawaban dan akhirnya habis, malah sampai minus. Dan akhirnya dia nggak masuk surga, dan masuknya ke neraka. Mungkin Om Abi bisa lebih inilah gitu. Iya. Saya bisa menangkap benang merahnya dari itu ya. Jadi intinya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Allah itu mudah banget gitu. Tinggal taubat, udah beres. Ya, benar nggak? Tapi sama manusia kita harus beres dulu. Betul. Ketika sama manusia seharusnya selagi kita masih hidup harus beresin dulu. Kenapa? Nanti di yaumil akhir ketika masalah kita dengan manusia tidak beres, nanti dia akan protes tuh, dia akan minta tuh, saya pernah dizolimi, kemudian saya pernah disakiti oleh Andre contohnya kan ya. Nah, pahala-pahala Andre yang banyak itu akan tersedot tuh, ditransfer kepada orang yang terzolimi gitu kan. Ketika habis, ada yang protes lagi. Nah, dosa-dosa yang terzolimi itu akan ditransfer ke Andre. Jadi, para sahabat, maka berhati-hatilah ketika kita berhubungan dengan manusia. Ketika kita melakukan kesalahan dengan Allah, kita cukup taubat, minta ampun, Allah pasti akan mengampuninya. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan dan kita tidak selesai di dunia, maka nanti akan dimintain pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Intinya kalau ada permasalahan yang dizolimi di dunia, selesaikanlah di dunia. Betul. Nah, keren banget ya Om ya kemarinnya, luar biasa ya. Selain banyak sekali ilmu yang kita dapat, juga ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya kan ya. Jadi para sahabat, mungkin terakhir Om, close statement Om tentang kajian kemarin. Ya intinya bahwa kalau kita menzolimi terhadap sesama manusia, segeralah bereskan di dunia.
segeralah meminta maaf duluan. Itu akan lebih baik daripada itu maaf tidak tercapai di dunia, nanti di akhirat amal kita yang diambil. Itu sangat menyesal dan disebutkan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu ya. Baiklah. Baik sahabat Wow. Pada kesempatan kali ini inilah sharing kita berdua di Wow Room itu tentang bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dan bagaimana supaya kita beruntung tidak bangkrut, yaitu salah satunya adalah yang pertama kita selesaikan kalau ada masalah dengan orang di dunia supaya tidak dimintain pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Itu saja mungkin cerita singkat kita ketika kita ikut kajian di Lariba. Itu aja Om, cukup? Iya, intinya bangkrut itu bukan harta gitu ya. Jadi pada masa akhir nanti itu tidak ada apa-apanya, tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu amal. Dan ketika amal kita juga banyak, kita punya kezoliman kepada manusia, ternyata itu bisa habis. Intinya kita harus saling bisa baik sesama manusia, hablum minanas, dan tentu pula dengan hablum minallah. Luar biasa. Itu saja mungkin sahabat Wow kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pokoknya saksikan terus Wow Room dengan cerita-cerita yang menarik, yang menginspirasi, yang pokoknya kita berbagi kebermanfaatan kita bukan terbaik dan kita bukan menggurui, tapi kita hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita pribadi berdua dan umumnya kepada sahabat-sahabat Wow. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah memilih produk, termasuk produk alam yang namanya endog ayam. Putu endog mengges tong ngaku ka Sumedang muncan wau jeung meuli ka geulis parem. Sabab endog dinulain mah hampir haram. Nah, karena endog lahir tina perjinahan ayam. Nu kawin resmi gitu. Jadi geus lah ka geulis parem lah bab endog mah insyaallah mah anu kacing calang. Pada waktunya kalau kita memilih produk di toko Wow di Sumedang ya. Sumedang, jangan ngaku ke Sumedang kalau belum kaget dengan Wow dan produk-produknya ya. Dan semua akan wow pada waktunya. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu wow.